Bunda Rendra, Bunda Ella, Bunda Nuno, Aska, Bunda Akbar, Fatima. Wah, sudah gabung semua, lumayan banyak nih. Satrinya belum masuk. Kalau satrinya belum masuk gimana? Assalamualaikum. Selamat bergabung bunda-bunda semua. Ya, Bu. Assalamualaikum. Salam. Siap belajar ya, ayah bunda semua ya. Insya Allah, Bu. Tanggal berapa jamnya? Oh, udah. 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 Sebentar dulu. Udah kok, udah. Udah nih. Bisa. Gitu. Buku Ustaz. Maaf ya, Jibran, Bu marah dari tadi. Iban sana ya. Maaf kalau gitu. Iban. Sebentar lagi kita mulai ya, ayah bunda semua ya. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambil buka ya, ayah bunda semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diperkenankan untuk bisa berjumpa kembali walaupun secara virtual untuk sama-sama belajar mengenai bahasa Bunda, bahasa cinta yang insya Allah sangat bermanfaat untuk bagaimana kita bersikap kepada anak didik kita, bersikap kepada anak kita, dan bagaimana caranya supaya lebih efektif komunikasi dengan anak. Dan tak lupa salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau dan senantiasa meneladani sikap-sikap yang beliau ajarkan kepada kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Kita buka pertemuan ini dengan mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan bacaan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bilang ya. Baik, terima kasih Ayah Bunda semua. Sebelum pelatihan ini kita mulai, saya akan memperkenalkan tentang biodata pembicara kita kali ini. Assalamualaikum Bu Seftri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Alhamdulillah. Saya akan bacakan dulu biodata beliau. Ya, Bu Seftri ini tinggalnya di Parung. Mungkin kalau yang tinggalnya di Parung boleh nih mampir ya Bu Seftri ya. Kayak Parung Bogor, RT 3 RW 1, Pemagar Sari Parung Bogor. Tempat tanggal lahir beliau di Temanggung, tanggal 5 September tahun 1973. Riwayat pendidikan, wow, ini bahasa Inggris nih. Montreal Regional SUSP tahun 92, di IPB tahun 93, di Foundation of Excellent Education tahun 2008, dan di IPB jurusan Ilmu Keluarga dari tahun 2014 sampai 2017. Next. Kamu share ya aku. Riwayat berkarya, guru dari tahun 92 sampai sekarang. Jadi beliau ini salah satu pionir dari sekolah alam dan beliau pernah mengajar di sekolah alam dari tahun 92 sampai sekarang. Kepala sekolah di SD, SMP, SMA, SOU tahun 2004 sampai 2008. Di BMC, Bumi Manusia Consulting, coach and trainer pendidikan sejak tahun 2006, menulis buku-buku pendidikan, konsultan keluarga, keahliannya strategi mengajar. Bersama dengan tim, beliau menjalankan sekolah alam pertama, menjalankan School of Universe, dan mendirikan sekolah bisnis muda yang sekarang masih beliau jalankan. Sekolah bisnis muda ini adalah sekolah level SMA. Motonya, help people who wants to transform. Beliau bisa dihubungi di alamat email berikut. FB-nya juga bisa dilihat ya bunda-bunda, webnya, Instagramnya. Ya, mungkin lanjut ke perkenalan langsung ya dengan Bu Seftri-nya. Monggo Bu Seftri. Masih kenalan atau mau langsung materi aja? Langsung materi aja kali ya teman-teman. Langsung materi aja mungkin ya? Boleh. Langsung materi ya? Oke. Boleh Bu
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kemudahan, pemahaman dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan kawan-kawan. Semoga teman-teman juga nanti senang juga setelah berjumpa denganku. Jadi ini makin tua seseorang kok rasanya pengen nasehatin terus, dan aku minta maaf semua, kan itu hal yang paling tidak suka aku lakukan. Tidak senang menasehati, cuma khawatir nanti tahu-tahu jadinya nasihat. Sebelumnya minta maaf dulu. Langsungan aja. Jadi diminta Bu Asri untuk sharing sedikit yang aku dapat dalam perjalanan jadi anak manusia, dan sudah mengajar sejak tahun 92. Semoga ada yang bisa diambil apa ya, aku menyebutnya titik ungkit. Dan Setri senang sekali karena melihat wajah para orang tua ini penuh harapan, karena sesungguhnya memang jadi orang tua itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dulu saya tidak menyadari, taunya ya sekolah, terus tahu-tahu ada yang ngelamar, kalau itu mungkin ada yang pacaran dulu mungkin terus menikah. Kalau saya nggak pakai proses itu, ada yang ngelamar, sholat istikharah saja, menikah, kemudian hamil 9 bulan, jebrol, lahir bayi, dan tidak tahu terus ngapain gitu. Karena memang belum ada sekolah orang tua ya. Jadi mungkin yang anak pertama ini kebanyakan dari newbie parent, jadi banyak kesalahan yang dilakukan gitu. Di sampingku anakku yang pertama. Kemudian setelah itu mendapati bahwa Septri yang banyak dosa ini, begitu menikah, hamil, terus melahirkan, itu ternyata saya yang pendosa ini langsung kedudukannya dinaikkan oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara sudah menikah dan melahirkan anak. Ternyata posisi kita sebagai orang tua, baik ayah atau ibu, dan khusus saya dengan banyak dosa ini, ternyata doa kita itu menjadi selevel dengan doa orang yang berpuasa, dengan orang yang mencari ilmu, doa-doa yang tidak akan diijabah. Itu langsung istimewa banget gara-gara kita menikah dan melahirkan anak. Jadi memang langsung istimewa. Jadi posisi menjadi orang tua itu sangat luar biasa istimewa kedudukannya oleh Allah. Yang kedua, ternyata saya langsung waktu itu juga deg-degan banget, karena ternyata saya dengan ya tuh ujuk-ujuk menjadi orang tua gitu, ujuk-ujuk punya anak gitu, itu ternyata kita ini yang akan menentukan apakah anak kita itu masuk surga atau neraka. Loh, kok ada di tangan saya? Itu saya juga jadi deg-degan banget gitu. Wah, gimana nih anak yang harusnya memang didesain oleh Allah supaya memang kita semua masuk surganya, tapi gara-gara kita bisa kejegal. Jangan sampai. Sekaligus juga ingatan untukku sendiri, supaya nanti kalau jadi mertua, nggak jadi mertua yang nyebelin, jadi anak kita bisa ribet-ribet, kejungkal, jadi malah masuk neraka gara-gara itu gitu. Terus yang ketiga, tadi kan doanya langsung diijabah. Yang kedua, justru kita ini yang menentukan gitu. Nah, terus ada beberapa hal lagi yang ternyata ya Allah, ternyata kita tuh jadi istimewa sekali gitu. Bahkan Allah bilang bahwa pemimpin itu lahir dari rumah-rumah kita, bukan dari sekolah. Itu berarti, langsung aku tarik mundur gitu, dan banyak istighfar juga, karena waktu itu kan belum ada sekolah orang tua ya. Dan baru menyadari ternyata di IPB ada Institut Pertanian Bogor loh. Kok ada ilmu keluarga, itu saya juga surprise banget gitu. Loh kok bisa gitu. Akhirnya mumpung saya di Bogor, saya langsung kejar juga itu keilmuan keluarga itu seperti apa gitu. Nah itu. Nah ternyata dengan semua keistimewaan tersebut, Allah hanya minta 3. 1, memang cintai full, terus didik, penuhi kebutuhan anak. 1, penuhi kebutuhan anak.
Yang kedua, dengan segala keistimewaan kita sebagai orang tua adalah mendidik anak supaya dia jadi mukmin yang kompeten. Jadi bukan guru. Jadi kalau misalnya anak kita belum sholat, terus kita terbirit-birit minta guru untuk ngajarin sholat, sebetulnya keliru. Gitu. Maaf, ini sebetulnya karena aku orang tua, jadi sebetulnya reflektif ke aku sendiri gitu. Dan yang diberi kekuasaan untuk nyeblek itu apa sih? Mukul, nyeblek ya, atau khusus ayo cepet sholatlah itu orang tua, bukan guru. 10 tahun belum sholat, itu kan dipukul dalam arti diceblek itu loh. Sholat sekarang, gitu. Terus, apa tadi? No, aku suka lupa kayak gini nih. Dengan tugas satu harus penuhi kebutuhan anak, yang kedua adalah mendidik dia jadi mukmin. Nah, yang ketiga sering kelupaan bahwa kewajiban kita sebagai orang tua adalah memastikan anak pun ready saat nanti dia jadi ibu atau ayah. Jadi memang menyiapkan sampai dia menikah nanti gitu. Itu aja sih sebetulnya. Nah, jadi saya berangkat dari sana ya, Ibu Bapak. Nah, saya mulai dengan langsung share screen aja ya. Silakan Bu E. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, ini temuanku. Jadi waktu itu merasa sangat happy banget ketika bisa membuat sekolah yang merdeka dalam arti menerapkan apa yang Allah maukan dan Rasulullah maukan gitu. Walaupun itu sebagian waktu itu tidak sesuai mainstream. Jadi saat itu happy banget itu tahun 97-98. Sampai 7 tahun awal itu happy banget karena aku dapati anak-anak yang berbahagia, dan anak-anak yang berbahagia itu nggak usah diapa-apain pun itu nggak ada yang melanggar aturan, mereka happy aja. Jadi langsung diajak untuk mengenali ciptaan Allah, untuk berkasih sayang, untuk attachment sama guru-gurunya, pokoknya disayangi aja sesungguhnya waktu itu, karena memang itu yang kami dapati ya dari kan berusaha mengamalkan apa yang di Quran dan Sunnah itu. Nah, aku ada waktu itu memang luar biasa, ajaib sekali. Bahkan beberapa anak itu yang memang sangat aku ingat sampai sekarang ketika ada salah satu anak saat itu dia menangis terus gitu. Ini keluarga mu'alaf. Terus maminya nanya, sayang apa sebab kamu menangis gitu. Ini keluarga Chinese. Terus anak itu bilang, kelas 4 waktu itu dia, aku itu sedih karena aku sangat mencintai mama, tapi nanti kita nggak bisa ketemu lagi di surga karena mama nggak sholat. Jeger, pada hari itu juga mamanya langsung ke sekolah, bilang ajari saya Islam yang lebih baik lagi, saya ingin pakai jilbab dan macam-macam itu. Itu salah satu yang saya bilang apa ya, sukses story atau apa, pokoknya kami dapatnya justru orang tua yang melek dengan indahnya Islam itu justru dari anak-anak ini, padahal ya memang andalan kami hanya udah disayangi aja sambil kenali alam gitu, sambil menyusuri semua lanskap yang ada di sekeliling kita gitu. Nah itu saya senang banget dan teman-teman. Namun ketika itu hanya berjalannya sampai 7 tahun, karena ketika itu ada satu keluarga full, terus dia juga sangat suportif orangnya, keluarganya juga full sayang. Kemudian minta supaya anak-anaknya dididik dan dipersiapkan untuk sekolah ke luar negeri gitu. Oh ya, tentu disiapkan oleh kami bersamaan gitu. Nah, begitu anak ini sudah kami pegang sejak playgroup gitu. Begitu pindah ke luar negeri, sudah kebayang zaman itu. Begitu di sekolah ke luar negeri, ya dia harus ikut aturan di sana. Anak-anak ini harus melepas jilbabnya. Padahal ini anak-anak sudah dengan penuh kesadaran untuk mengenakan jilbabnya gitu. Ikut aturan Tuhannya.
Nah, itu memang susah banget. Jadi kami hanya apa ya, kesedihannya, kegalauannya, apanya, kemarahannya itu kami tampung dan bina saja lewat telepon gitu. Ini anak-anak yang luar biasa secara akhlaknya pun sih sebetulnya kalau saya sih penganut yang memang dari sananya sebetulnya akhlak kita itu bagus. Akhlak buruk itu dipelajari justru dari contoh, dari apa gitu. Nggak usah dipelajari, sesungguhnya akhlak kita baik. Nah, itu sudah keluar semua akhlak baiknya itu. Dia satu-satunya yang mungkin kalau ada yang sakit langsung care datang, pekerja keras, dilalah ya. Kan kita ini zaman akademik ya, dilalah akademiknya bagus gitu. Memang seperti ini zaman yang akademik dielu-elukan gitu ya. Nah, terus ya udah bisanya seperti itu saja menemani gitu. Nah, 10 tahun kemudian saya dapati dia juga sukses di semua karirnya, tetap jadi anak-anak yang baik itu gitu ya, anak-anak yang jujur dan macam-macam, sudah jadi presiden siswa di luar negeri itu gitu ya. Pokoknya keren lah kalau secara duniawi. Namun bukan saja, jadi waktu SMP-nya itu dia ya jadi terpaksa buka jilbab itu karena sekolah di sana. Sekarang setelah besarnya pun bukan hanya rambutnya yang bisa saya lihat, tapi hampir semuanya dipertontonkan. Kemudian saya mengambil kesimpulan, jadi mau sebaik apapun sekolah, mau secinta apapun guru-guru, mau diajak apapun yang indah-indah untuk mengenal Allah, tetap saja yang menentukan surga neraka itu adalah ibunya. Gitu. Betul-betul ibunya. Maka saya bilang kepada semua yang punya sekolah, no, bukan. Bukan kita yang menentukan mau gimana pun nanti malah kita jatuhnya malah capek terus. Orang tua harus diajak karena panjenengan ini betul-betul yang istimewa dan akan menentukan. Jadi sebenarnya rahasia kami begini, Bapak dan Ibu. Kalau melihat di rumah itu anak-anak sudah full cinta dari rumahnya, maka di sekolah dia siap kita ajak lari membangun peradaban baik. Gitu. Pasti siap belajar matematika dengan cara terbaik. Pasti siap untuk belajar keterampilan berteman, keterampilan kalau berantem kayak gimana baikannya, keterampilan untuk berpikir ilmiah dan macam-macam lah gitu. Itu siap. Tetapi kalau kita lihat anak ini belum full cinta dari rumah, terus terang lupakan semua target, justru di sekolah anak ini untuk kita cintai saja. Gitu sebenarnya itu yang saya bilang kepada rekan-rekan guru, Bapak dan Ibu, mohon maaf. Karena penting sekali peranmu sebagai ayah dan ibu. Tidak main-main, tidak sembarangan. Makanya saya juga respect dan hormat kepada yang sudah menjadi ayah ibu sekarang gitu. Itu luar biasa, posisinya itu memang sangat penting gitu. Dan 2/3 Quran katanya saya harus ke Ustadz ini itu adalah membicarakan tentang keluarga sesungguhnya itunya. Oke, nah baik, ini terus akhirnya saya berupaya untuk menemukan sepanjang perjalanan ini ada 9 poin. 9 poin berupaya menyederhanakan walaupun tidak untuk memudah-mudahkan, mau diperes demikian gitu. Jadi kalau mau sekolah jadi orang tua ternyata ada sekolahnya ya di BB itu 4 tahun. Kita malah nggak sekolah ya di situ. 4 tahun, kemudian misalnya itu Anda negotiate lagi, jadi 2 tahun masih belum mau gitu ya. Terus nanti diperes lagi jadi 6 bulan supaya bisa jadi orang tua, terus ini diperes lagi. Ini sampai 2 hari aja nggak apa-apa ya. Ini kan sebetulnya belajar 4 tahun diperes gitu ya. Dan masih membuat kesempatan untuk buah-buah yang lain gitu.
Jadi pas saya lihat kan banyak juga yang sudah berkenan jadi konsultan parenting juga berita baik. Untuk orang-orang ini untuk 1 poin saja itu ternyata bisa membahasnya sampai berhari-hari gitu, sampai bertahun-tahun. Nah, saya nggak pinter yang seperti itu, jadi saya ambil saja langsung 9 poin ini, itu juga dengan proses yang tidak mudah, tapi insya Allah itu menjadi kuncian. Tapi kalau 9 poin ini kemudian dinyang tuh ditawar lagi, waduh saya kurang tahu karena ini adalah fondasi. Fondasi itu kalau salah satu nggak dipakai nanti bangunannya ya pasti sedikit goyah gitu. Kita upayakannya sebagai bentuk tanggung jawab karena kita sudah diistimewakan oleh Allah sebagai orang tua. Nah, hubungannya dengan akhlak. Jadi apapun yang utama dalam kehidupan, yang menjadikan sukses seseorang, yang menjadi perintah Allah kepada Rasulullah justru untuk memperbaiki akhlak. Nah, ini saya berupaya untuk menyederhanakan. Saya lihatnya seperti ini, teman-teman. Jadi, akhlak itu adalah kumpulan adab. Jadi, kumpulan adab, karena sudah terbiasa menjadi akhlak. Jadi, akhlak itu nggak perlu mikir lagi, kita tahu ya udah itu bagian dari diri kita. Gitu. Sedang adab sendiri, aku ambil dari kajiannya Ustadz Rafiqi, adab itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran. Nah, itu intinya. Monggo dicatat. Jadi memang perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran. Jadi kalau memang dia sholat, memang dengan kesadaran untuk melaksanakan sholat. Bukan karena takut. Karena ini sekarang yang menjadi keprihatinan kami, ini banyak yang lapor gitu, tenaga pendidikan teh. Jadi, Septri gimana ya? Kok di sekolah aku, dan itu sekolah nasional plus ya, yang ngeplusnya dengan hafalan gitu. Anak yang semakin tinggi hafalan, justru malah akhlaknya nggak linear gitu. Jadi semakin tinggi hafalan kok malah bisa tuh bacok-bacokan rebutan ustadznya yang ganteng. Kok semakin tinggi hafalan kok malah jadi makin intoleran. Nah, gitulah seperti itu. Jadi bukan Qur'annya yang salah, tapi pasti ada sesuatu yang keliru yang diajarkan. Sehingga apa sebab kok harusnya sumber akhlak itu ya Quran, atau di akhlak itu ada Quran, tapi seperti itu gitu. Karena kemungkinan tadi, melakukan perbuatannya itu tidak dilandasi dengan kesadaran. Jadi tidak boleh tuh langsung misalnya takjub, terus oh yang di sekolah ini TK-nya sudah hafal, sholatnya keren banget dari Al-Fatihah hingga salam terakhir dan bacaannya lengkap plus yang di juz amma gitu. Jangan terburu-buru, jangan digegas. Itu ternyata memang tidak baik nanti. Karena biarkan saja ada sedikit-sedikit salah, tidak apa-apa, ajaran sholatnya saja 10 tahun. 10 tahun nggak dipukul, wah itu ada kekeliruan. Kalau 10 tahun belum sholat tidak dipukul, itu keliru ada di orang tua. Nanti kalau 15 tahun tetap nggak sholat, tidak untuk dipukul, karena memang dipukul itu di usia 10 tahun saja, jadi jangan sampai terlambat. Nah, kalau bisa sih nggak perlu dipukul, bisa, gitu. Caranya dengan ini. Jadi ini dasarnya dari bahwa akhlak adalah kumpulan adab, sedang adab adalah perbuatan yang dilaksanakan dengan kesadaran. Jadi isinya berbuat baik, tapi anak melakukannya dengan kesadaran. Itu menyenangkan sekali. Dan harusnya mudah, karena memang dari sananya itu sudah fitrahnya anak akan mencintai kebaikan. Jadi sebetulnya tidak susah. Biarkan saja dia berkembang sesuai fitrahnya. Cuma ada syarat-syarat. Ini syarat apa? Nah, itu menjadi kewajiban orang tua. Nah, saya bagi ya. Jadi yang segitiga bawah itu ada kesadaran.
Nah, 2 di atas itu ada perbuatan untuk memudahkan pemahaman saya bagi jadi 2. Ada perbuatan jadi amal baik yang istimrar, sama satu lagi tanggung jawab. Tanggung jawab penting karena memang syarat terendah dari pemimpin itu bertanggung jawab. Kalau nggak bertanggung jawab, ya bukan pemimpin gitu, nggak layak, nggak kompeten gitu. Sedang kalau versi Islamnya, kita semua adalah pemimpin, makanya ya itu harus tanggung jawab. Kalau anak belum belajar tanggung jawab, berarti memang belum siap jadi pemimpin tersebut. Jadi standar terendah dari seorang pemimpin adalah tanggung jawab. Mau pemimpin seperti apapun itu, tanggung jawab. Mau pemimpin perusahaan, pemimpin kedai, pemimpin negara gitu, tanggung jawab. Nah nanti bagian teratasnya yang paling susah adalah adil. Gitu. Nah itu diajarkan. Baik, jadi perbuatan dan kesadaran. Jadi di bawah ini kesadaran, yang atas 2 itu perbuatan. Nah itu insya Allah nanti kita berjumpa dalam tiga kesempatan lagi, insya Allah. Nanti kita bahas satu-satu dan tidak hanya dibahas, karena ini bentuknya harus eksekusi gitu. Supaya fondasi untuk anak itu kuat, dan semoga dengan ini kami bisa memudahkan teman-teman gitu. Nah, salah satu contoh, monggo kalau mau diaplikasikan di sekolah, ini saya ambil dari Riyadhus Shalihin. Jadi amal baik itu banyak banget jutaan macamnya, tapi berupaya untuk dibagi jadi 12 fokus akhlak baik dan akhlak kuat. Jadi ya ada sayang, kira-kira apa lagi? Syukur, rendah hati, bersih. Nah ini bersih nih, bersih harus jadi yang utama. Jadi bukan matematikanya saja yang ditanya atau bahasa Indonesia, no, justru bersih. Ini anak sudah bisa ngopeni dirinya sendiri atau belum, ini justru yang penting. Bersih. BBA juga artinya dari awal harus bersih, rapi, tertata ya, sekolah harus dimulai itu. Nah, positif, husnuzon ya, kemudian bijaksana. Bijaksana sebenarnya kalau udah usia agak matang. Kalau anak-anak sih bukan bijaksana, dia akan lebih banyak ke berani. Biarkan saja, memang dia harusnya berani. Tanggung jawab, sabar, sungguh-sungguh, berani, kendali diri, adil. Nah, bagian atas itu, tapi tidak untuk dipisahkan ya. Ini maksudnya bagian atas saya sering bilang itu amal baik, akhlak baik. Yang bawah itu akhlak kuat. Karena akhlak kuat itu berkaitan dengan apa ya? Dengan kekuatan, dengan amal jama'i gitu ya. Tapi mohon tidak untuk dikotomiskan. Nah, contoh tadi perbuatan dengan kesadaran. Nah, ini cara aplikasinya gini. Oke, misalnya ya sama anak TK. Anak TK kan nggak bisa misalnya, apalagi pakai definisi memang tanggung jawab apa. Tapi kalau bentuknya tadi apa? Perbuatan dilandasi dengan kesadaran malah enak. Nah misalnya gini, oke, sayangku, untuk 1 bulan ke depan kita fokus ke ini akhlak sayang. Kira-kira kamu mau melakukan apa? Gitu. Jadi masing-masing anak ditanya, mau fokus sayang ya? Ya udah, aku boleh kalau bentuknya bikin teh untuk Umi Abi? Yes, boleh. Terus dicatat sama gurunya atau orang tuanya. Kita juga termasuk gitu. Aku mau fokus, oke, kita mau fokus sayang, berarti Umi akan melakukan ini. 1 amalan saja udah keren banget. Ini pakai landasan ini, kalau 30 hari amalan itu dilaksanakan, nanti pada hari ke-31 itu udah menjadi kebiasaan gitu teman-teman. Jadi ini anak-anak yang memilih, pakai yang paling mudah, dan bisa istimror gitu. Jadi memang fokusnya kepada perbuatan dengan kesadaran. Kemudian nanti misalnya ke tanggung jawab, apa tuh kalau tanggung jawab? Ya udah, fokus berarti apa? Bagi tugas untuk nyiram tanaman, yang mana gitu. Nah itu memang harus disokong dengan rapat keluarga, paling enggak seminggu sekali, paling tidak. Gitu ya. Jadi ini salah satu contohnya. Ini biasanya di beberapa sekolah itu ditempel di wall kelas, kemudian didiskusikan, terus kita mulai sama-sama saling menjaga dan mengingatkan supaya punya kebiasaan baik yang dilakukan dengan kesadaran. Gitu. Baik. Nah ini aku sarikan dari Riyadhus Shalihin.
Nah, temuan kami ternyata gini, ini yang sampai tadi pada kesimpulan bahwa sebaik apapun sekolah, tetap saja cara terbaik untuk menumbuhkan akhlak baik dan akhlak kuat anak itu tidak terbantahkan. Ini, full cinta dan disiplin dari pengasuh utama, yaitu ayah dan ibu. Ceritanya begini, jadi waktu itu salah satu dosenku itu kan udah penelitian anak-anak nakal yang ada di Bogor, itu sekitar 400-an kalau nggak salah yang dia teliti. Itu selama 4 tahun berturut-turut gitu. Itu rasanya kayak mau gila kalau aku sendiri. Aku 3 bulan aja melakukan itu rasanya udah stresnya luar biasa gitu. 3 bulan untuk wawancara, satu harinya 3-8 jam, sebanyak 157 keluarga aja udah kayak mau pingsan-pingsan terus gitu. Memaksa diri dia selama 4 tahun. Nah, tepat sebelum dia mau menyelesaikan, itu kok tahu-tahu tuh surprising kami semua. Dia bilang, aku mau berhenti katanya. Sebentar, kamu sebentar lagi ini memang yang terberat ketika naik gunung kan malah justru hanya beberapa meter sebelum puncak gitu. No, jangan berhenti gitu. Terus apa yang dia katakan? Ini ngapain aku capek-capek, susah-susah belajar ilmu keluarga, neliti semua anak-anak di sini. Kalau toh hasilnya, bahkan nenek-nenek yang tidak perlu sekolah lulus SD pun sudah tahu jawabannya. Tahu kan teman-teman apa tuh? Dari segala, mungkin wawancara itu bisa poinnya bisa ada 60-80 pertanyaan ya, dan itu mikirnya lama gitu untuk membuat pertanyaan. Karena ternyata penelitian yang belum dilakukan itu hasilnya adalah signifikan sekali antara kehadiran ibu terhadap kenakalan anak ini. Jadi ini semua anak-anak yang nakal itu adalah anaknya Pak Thoyib dan Bu Thoyib yang nggak pulang-pulang maksudnya. Nggak ada, itu memang signifikan sekali gitu. Bikin berdek kan gitu. Udah tahu hal ini, kita masih abai. Masih abai karena padahal sudah signifikan yang membentuk akhlak buruk dipelajari ya, adalah kekurangan waktu dari ayah dan ibu untuk anak-anak. Jangan sampai kita termasuk orang yang tahu tapi tidak mengaplikasikan. Ini juga sekaligus istighfar untukku sendiri gitu. Aku juga orang tua, teman-teman. Gitu. Nah, balik lagi ke sini. Nah, ini berupaya ya. Nggak pengen nakut-nakutin. Asli karena saya juga termasuk yang tidak tahan ketika melihat berita, Masya Allah, anak-anak dicabuli, bahkan oleh guru ngaji. Terus di kampungku sendiri di Bogor, itu ternyata, sudah ada kampung homo dan lesbi, ternyata yang menjadi pemimpinnya adalah nenek-nenek di situ. Kalau ada anak bawa teman homonya, itu dikasih uang 200.000, nah kayak itulah. Itu kan bikin mual, bikin ya Allah, itu langsung itu gitu ya. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa kita bisa menjaganya teman-teman, apa? Dari yang kita sendiri bisa, yaitu kasih sayang. Maka saya bilangnya, tidak boleh kalah set dengan keburukan. Karena keburukan ternyata masuknya lewat cinta. Jadi memang menjadi orang tua itu sangat istimewa. Alhamdulillah sekaligus istighfar. Nah, ini kaki yang kesadaran ya, kita akan bahas di bab ini, di kesempatan kali ini. Jadi saya temui dari banyak faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran yang masih nyata, fitrah yang masih menyala. Sedang fitrah anak kan memang akan mencintai kebaikan. Jadi sebenarnya nggak susah karena memang anak-anak ini akan mencintai kebaikan dari sananya gitu. Memang sudah dipanggil Allah dari sananya gitu ya. Nah, ini saya dapati 3 ini. Dari yang banyak yang saya temukan, saya ambil 3 yang paling utama ya teman-teman gitu ya. Jangan ditawar lagi gitu. Nanti asli jomplang. Saya dapati namanya kelekatan. Yang kedua, bombardir cinta dengan 5 bahasa. Karena kenyataannya betul, mana ada sih orang tua yang nggak cinta sama anaknya, itu mana ada.
Cuma ternyata kok bisa kalah set dengan keburukan yang masuknya lewat cinta. Ternyata cinta itu ada bahasanya juga gitu. Jadi kata siapa cinta nggak ada ilmunya, ternyata ada gitu. Kemudian yang ketiga, ini vital banget. Terima semua emosi dan sebut nama emosinya. Mohon ini jangan ditawar lagi. Ini adalah pilar yang kupilih dari banyak. Kupilar 3 yang tertinggi yang memberi pengaruh nyata terhadap anak-anak yang fitrahnya nanti insya Allah akan tetap menyala. Jika ini tidak dilakukan, malah fitrah anak ini udah akan mati gitu, malah bengkok. Oke, aku mulai ya. Sekarang jadi ada 3 hal yang didapat yang akan kita lakukan setelah ini insya Allah. Ada yang namanya kelekatan, ada yang namanya bombardir cinta, ada yang namanya terima semua emosi dan sebut nama emosinya. Di dalam buku sudah ada. Nah, saya mulai dari bombardir cinta dengan 5 bahasanya ya. Nah, oke. Bombardir cinta dengan 5 bahasanya. Kalau pernah dengar Emon, na'udzubillah semua na'udzubillah. Emon itu adalah tukang cilok dari Sukabumi. Masih kecil juga gitu. 20 tahun kali ya, 24 tahun ya. Masih kecil kok dia. Dia tukang cilok gitu. Nyodomi satu anak kecil aja udah kejahatannya besar banget. Emon udah nyodomi 200 anak kecil, itu pun yang kehitung. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya di sini memang bukan negara Islam, kalau Allah perintahkan kalau nyodomi satu aja udah itu harus dibunuh gitu. Ini kan tidak gitu, makanya ya kayak gini terus, masalah bakalan kayak gini terus. Nah, tapi teman-teman yang mengejutkannya, ketika Emon ini diproses, kemudian dipenjara, anak-anak kecil yang dia sodomi itu ternyata datang ke kantor polisi terus bilang, Kak Emon jangan dipenjara. Nangis itu semua anak-anak ini. Innalillahi nggak tuh? Gitu. Nah ternyata pas ditarik itu apa sebabnya ini kok bisa gitu. Betul-betul bisa kemana ya ibunya sampai akhirnya ada Emon yang jadi cinta itu kalau di luar rumah tidak ada yang gratis. Pasti bayaran cinta yang diberikan adalah dosa besar. Gitu. Nah, ternyata Emon itu ini teman-teman. Dia selalu punya waktu untuk membantu bikin PR anak-anak ini. Sedang ayah-ayah capek mencari kerjaan yang halal, begitu sampai di rumah, nggak ada waktu buat kekasihnya, ibunya anak-anak, serta anak-anak. Kemudian, Emon ini, dia selalu memberi hadiah. Entah bonus ciloknya, entah apa gitu. Sedang kita keseringan ngeluarin centong dan melotot waktu anak sholat subuhnya terlambat. Atas nama cinta juga tuh kita itu. Terus Emon itu memujinya luar biasa. Memuji, nggak pelit. Wah, jangan-jangan kita termasuk yang pelit menyatakan kekaguman kita kepada pasangan atau kepada anak itu. Sedang anak itu sangat merindukan bahwa apa ya, ayah ibu tuh bangga loh punya aku gitu. Jadi apa tadi? Emon itu selalu punya waktu untuk membantu mengerjakan PR. Emon selalu memberi hadiah dan surprise. Terus Emon selalu memuji serta mendengarkan ketika anak-anak ini bicara. Nah, dia juga menggunakan 3 bahasa cinta yang dipahami oleh anak-anak. Sedang bahasa cinta orang dewasa, sama pasangan aja kita sering nggak paham. Nah, sekarang tidak boleh kalah set dengan keburukan, karena keburukan masuknya lewat cinta. Sedang kita atas nama cinta, justru malah sering banyak pelototan dan sambil bawa centong. Gitu. Ya, baik, saya mulai ya. Dan ini apa ya? Ini aib keluarga juga, jadi aib keluarga aku. Jadi jangan di-upload juga ya. Nggak direkam juga nggak apa-apa sih bagian ini. Gini, oke.
Nah, aku mulai Bombardir dengan 5 dengan cinta dengan 5 bahasanya. Jangan kalah dengan keburukan. Gini teman-teman. Jadi jika emak happy, maka seluruh keluarga happy. Bon, happiness di rumah itu sebetulnya emak itu mau nggak mau itu memang seperti itu. Ini sekaligus menjawab pertanyaanku dulu. Ini bahasa Bunda bahasa cinta ini sebetulnya menjawab pertanyaanku selama ini gitu. Salah satunya adalah bahwa perempuan akalnya 9, rasanya 1. Itu dulu aku sempat bingung ini bagaimana, apakah artinya perempuan bodoh atau apa gitu. Itu sedih sekali sih waktu itu gitu. Tapi aku bisa ngalahin teman-teman lelaki di akademik gitu. Bahkan juara terus istilahnya begitu. Jadi ini sebenarnya pemahaman hadis ini apa kan gitu ya. Nah, saya ini termasuk yang generasi Disney kali ya. Jadi waktu itu bertanya-tanya kepada Allah gitu. Ya Allah, saya udah berupaya nggak pacaran. Saya udah berupaya ketika ada lelaki solih datang melamar, itu saya hanya berdasarkan wawancara sebentar serta sholat istihara saja. Kemudian saya sangat yakin bahwa karena prosesnya sudah syar'i, saya yakin nanti setelah akad dinyatakan, itu pasti pernikahan saya akan happily ever after selamanya gitu. Udah tuh. Nah, betul, rasanya tuh kayak ke ke Dufan, kita naik jet coaster gitu ya, kan seru banget. Tapi yang saya rasakan adalah jet coaster ini nggak pernah naik, itu malah nyungsep terus ke bawah gitu, gitu malah. Ya Allah gitu. Karena katanya kalau pernikahan itu harus bertahan hingga 5 tahun ke depan, harus bertahan dulu gitu, karena itu paling sesek gitu. Aku juga berupaya gitu. Tapi nunggu 5 tahun kok masih sesek juga gitu. Sampai nggak kuat gitu, bertahan terus gitu ya. Sampai bertanya-tanya kepada Allah, ya Allah, apakah memang melakukan kebaikan sampai saya bertanya seperti itu karena mohon maaf tuh kalau sebenarnya kalau ada yang nanya, untungnya nggak ada yang nanya gitu. Aku tuh merasa aku nggak happy dan langsung sholat tobat ketika seperti itu, tobat pada Allah gitu karena samanya aku nggak happy dan nggak syukur punya pasangan yang soleh gitu. Itu aku pasti langsung nyungsep tobat, tapi kalau rasanya no, asli aku nggak happy gitu, asli gitu. Dan sering menangis dan tadi kan kalau ibu happy seluruh keluarga happy, ibu sedih seluruh keluarga sedih. Aku tahu itu, maka biar tidak berpengaruh kepada anak-anak, baca Quran itu. Jadi di mata anak-anak ibunya ini solihah banget karena dikit-dikit baca Quran, padahal sebenarnya kejadian balik kan. Jadi aku kudu menangis tapi ada anak-anak kecil di samping aku gitu. Gitu. Nah, di situ akhirnya ya Allah gitu. Dan itu semoga ini menjadi salah satu jawaban teman-teman, karena untuk detik ini itu perceraian di Indonesia mencapai 849 kasus per hari. Jadi per jam itu udah gitu. Itu musibah, itu musibah. Dan sekarang saya mengerti apa sebab setan itu diberi tempat
apapun perceraian yang dilakukan, tetap saja yang terluka awal, jadi udah ada kayak scars gitu, itu adalah anak merasa itu penyebabnya adalah dia. Jadi langsung ada kekurangan besar gara-gara itu. Nah itu setan memang seneng banget. Karena nanti gampang banget untuk melakukan yang lain-lain. Karena udah dibuat luka dulu. Oh, gimana pun baiknya perpisahan yang terjadi itu memang udah luka dulu untuk anaknya. Mau gimana pun, mau ras apapun, usia berapapun, bangsa apapun, agama apapun. Waktu saya buka, saya oh iya gitu. Nah, kembali ke yang tadi, kemudian dan dari 849 itu teman-teman yang 70% ternyata yang minta perempuan. Khulu. Nah, ternyata tadi hubungannya dengan bahasa perempuan dan bahasa laki-laki yang beda. Nah, baru tuh, oh ya Allah, itu saya menyebutnya masa-masa itu adalah masa-masa saya terseret dalam banjir kata-kata gitu. Asli saya, karena tahun 2000 pokoknya Facebook yang pertama, itu aku udah main Facebook. Nah, itu barulah tuh teman-teman dari zaman baheula langsung ke connect lagi gitu ya. Dan secara verbal mereka bilang misalnya, happy banget ketemu kamu awet muda banget. Terus ada yang, kamu inspirasiku dari dulu. Pokoknya gitulah, semua pujian tuh saya kena bombardir. Teman saya bilang, ih kamu masih cantik, masih gitu ya. Pokoknya saya mabuk, asli mabuk gitu. Sekaligus sedih. Bahkan ada pula yang bilang bahwa, sorry dulu aku nggak berani bilang, sekarang aku bisa bilang I love you. Loh, itu loh. Sekaligus aku sedih banget karena, ya Allah, selama 13 tahun pernikahan, belum pernah satu kali pun lelakiku itu walaupun bohong gitu ya, walaupun bohong bilang aku cantik, belum pernah bilang satu kali pun bilang I love you. Itu langsung gitu. Walaupun malu juga gitu, kok bisa meributkan hal kecil yang sepertinya kecil tapi ternyata tidak, karena itu adalah 9 rasanya perempuan. Jadi kemudian saya merasa dibela oleh Nabi, karena saya merasa kenapa aku harus meributkan hal kecil. Tapi andai Pak Hendy tahu, kalau Pak Hendy yang bilang, kalau orang lain mah nggak ngaruh, orang lain bilang I love you, betul nggak ngaruh buat saya. Sedih saja karena harusnya saya tuh mendambakan yang bilang itu pasangan saya yang sah. Sehingga saya tidak bertanya-tanya sesungguhnya hanya akan seperti perempuan paling cantik sedunia, mau dikasih anak 19 pun aku akan sangat excellent mendidiknya selama 2 minggu. Jadi satu kata cinta tuh bertanya 2 minggu. Gitu. Kalau nggak disupport lagi itu langsung jadi nenek-nenek lagi gitu. Nah, ternyata memang rata-rata bahasa cintanya perempuan itu verbal rata-rata. Maka tadi yang minta pisah tadi rata-rata perempuan. Karena gini, dia apalagi perempuan sudah bekerja, ikut bantu support ekonomi rumah tangga, pulang melayani suami ditidurin, masih ngedain anak-anak, dan belum pernah suaminya tuh bilang I love you atau kok cantik sekali, walau bohong nggak apa-apa gitu ya, karena yang kita dengar kita bilang I love you itu yang kita dengar adalah aku cinta kamu. Ya memang demikian akan rasa, bukan akal. Pas suami kita bilang I love, kok cantik sekali itu yang kita dengar telinga itu I love you. Kita tahu lah kita nggak secantik Mulan Jamilah gitu, kita tahu secara fisiknya dia bohong, tapi yang didengar ya namanya juga bahasa rasa ya gitu ya. Jadi kebayangkan para perempuan ini yang nggak pernah dibilang cantik atau I love you atau apapun itu, dia merasa lebih buruk dari PSK. Karena sudah ditiduri, masih gedein anak-anaknya, masih nyumbang perekonomian, udah langsung biasanya hang itu. Sebenarnya aku tuh menikah untuk apa? Nah,
itu makanya mereka kemudian mengajukan nah maksudku buatkan dulu pasangan nanti enak pas ngedain anak-anak kita anak-anak solihah itu insya Allah. Nah ini kita pakai semua bahasa teman-teman, kita pakai 5-5-nya, dibombardir 5-5-nya. Nah apalagi itu ini pasti kepusingan karena sepertinya anak-anakku itu juga bahasa prioritas pertamanya itu bahasa cinta. Nah karena memang jadi saya merasa di backup Nabi karena apa? Kan Nabi pernah berkata itu toh, kalau kau cinta, bilang. Karena Nabi tahu lelaki yang baik itu membuktikan, tapi dia susah bilang love you itu susah. Maka Nabi bilang toh, kalau kau cinta bilang, Masya Allah. Sambil membantu lah, jangan menuntut. Keliru kalau menuntut. Jadi ya udah. Karena menunggu dari Pak Hendy juga nggak datang-datang, aku mulai dari diriku sendiri. Nah, waktu itu sebenarnya ada puyeng juga gitu, karena apa ya? Belum pernahnya rasa-rasanya dikejar cowok gitu ya. Rasa-rasanya ngejar cowok, belum pernah nggak pernah rasa-rasanya ngejar cowok, tapi hari itu aku memutuskan untuk ngejar-ngejar cowok yang adalah yang dulu ngelamar aku. Kan aneh banget ya. Yang lamar siapa yang ngejar siapa kan gitu ya. Terus karena ya aku terseret dalam badai kata-kata tadi yang banyak banget meludak di FB ku, itu di messengerku. Terus akhirnya ya udah waktu itu belum ada WA, jadi aku SMS saja Pak Hendy itu suamiku. Kan waktu itu kami sempat long distance marriage teman-teman. Jadi aku nulis gini, Abi, Abi sayang sama Abi karena lah send. Red, udah terbaca. Menunggu dong ya. 1 menit, 2 jam, 3 jam, 12 jam, yang ibu cepet tua tuh bapak-bapak tuh. Maaf ya bapak-bapak. Nah, terus ya Allah ya udah deh. Saya mulai putus asa dan itu memang sudah mulai keinginan untuk udah aku ya pernikahan itu kayak gitu. Bertanya-tanya sebenarnya apa enggak sih? Itu tunggu nggak pasang balas dibalasnya setelah 3 bulan. Untung saya belum mati sebelum itu, untung saya masih bertahan karena ada anak-anak waktu itu, dan jawabannya khas laki-laki banget, masih penuh wibawa. Jawabannya adalah Abi juga gitu, mana ada cinta-cintanya gitu ya. Kesatuan yang baik juga gitu, tapi harus happy. Masa happy hanya di jannah saja gitu. Masa berbuat baik itu nggak bikin bahagia, harusnya berbuat baik bikin bahagia toh. Saya lagi udah itu nggak tahu malu lah. Sebetulnya saya malu banget gitu, itu bukan saya gitu, harusnya kan saya yang dibombardir gitu. Ya udahlah saya mulai aja dari saya. Ngarepin laki-laki untuk mengucapkan sayang itu memang susah gitu ya. Padahal juga nggak setiap saat, cuma saya udah posisi saya mabuk kata-kata dari teman-teman yang sangat banyak gitu. Sedang dibilang cantik pun belum pernah. Nah terus udah saya kasih lagi, Abi I love you because of Allah, thank you for everything. Tung terkirim, tung kebaca, menunggu jawaban dan trik tung lahirlah uban-uban berikutnya karena menunggunya lamaan. Alhamdulillah ada perbaikan. Akhirnya dijawab. Perbaikannya apa? Kalau tadi kan 3 bulan, setelah ini dulu kan 3 bulan, sekarang 1 bulan dan jawabannya masih sama, penuh wibawa.
martabak atau apa ini nggak ngerti. Udah terus saja pokoknya. Mungkin Pak ini di luar sana karena long distance ya, setiap kali ada SMS mungkin Gumo ini pasti bilang I love you gitu mungkin. Terus pokoknya saya nggak mau, karena saya mau cari perempuan yang baik, yang solih gitu, yang solihah. Waktu lagi ya Allah ya apa gitu ya. Akhirnya makin lama apa? Makin lebih TikTok, walaupun belum sampai detik itu, belum. Makin lama makin oke, 2 minggu, seminggu, 3 hari gitu. Tapi nggak pernah beliau ngedulin dan selalu jawabannya Abi juga gitu ya. Nah itu mungkin sampai 8 bulan kali teman-teman, wis nggak tahu malu aku ini. Terus satu hari beliaunya datang, terus ada secari kertas gitu. Terus di secari kertas itu ada tulisannya gini, Umi, Abi sayang padamu karena Allah. Ya Allah. Dan engkau tidak tergantikan. Wah, kertas itu saya laminating baik-baik, saya simpen rapat-rapat, jadi saya nggak perlu rewel lagi bilang I love you. Habis itu saya nggak rewel lagi, kalau udah cukup, karena bahasa cintaku itu verbal. Itu udah dilaminating. Pada hari itu teman-teman, saya pengen nyungsep Gusti Allah, alhamdulillah, terus nari saman sendirian seharian. Gitu. Seneng banget pokoknya. Nah, itu ternyata untuk anak-anakku sama, jadi ini 5 bahasanya harus dipakai semuanya. Memang dibombardir gitu, dan kita pun akan jadi happy juga. Karena rata-rata kita membombardir dengan bahasa cintanya kita, sedang bahasa cinta pasangan kita biasanya kok beda gitu. Nah, jadi kita bombardir banyak dengan yang bahasa cintanya dia juga, itu sama-sama. Nah, anak-anak itu paling senang ketika aku bilang gini, kami bilang gini, kamu berdua itu priceless, asli tuh, nggak tergantikan. Kamu berdua itu istimewa banget, adalah hadiah terindah dari Allah untuk kami. Itu diverbalkan. Lagi pas mau bobo sambil bilang itunya gitu ya. Terus dibilang bahwa itu priceless. Terus dibilang I love you forever. Pokoknya semua itu harus dilesankan. Dan anakku ternyata paling senang ketika dibilang kamu berdua adalah hadiah terindah dari Allah untuk kami, dan jadikan keluarga kita ini sebagai hadiah terindah pula buat semesta. Nah, gitu. Nah, secara detailnya teman-teman bisa lihat di buku, dan memang ini bukan buku teori, sungguh bukan buku teori. Aku itu berupaya untuk mengambil yang praktikable, tapi kalau mau ditarik teorinya ada dan kencang banget teorinya. Nah, tapi ini untuk diaplikasikan, karena ini membuat perbedaan. Insya Allah membuat perbedaan. Jadi, mau kemanapun anak pergi, dia tahu akarnya di mana. Jadi kita tidak akan kehilangan. Dan yang pasti itu fitrahnya akan nyala. Jadi sebenarnya nggak capek-capek ngajarin anak baik, enggak. Itu pasti akan dengan sendirinya, asal cintanya sudah pas, sudah full. Jadi anak itu harus merasa, anak yang merasa loh ya. Bukan kita yang merasa sudah mencintai, bukan. Kita udah merasa sudah menghargai, bukan. Tapi anak yang merasa. Pasangan kita yang merasa, memang kita memang merasa dicintai, merasa dihargai, merasa direspek ya, diapresiasi, dicintai apa adanya, dihormati, wah itu diterima, itu memang gitu. Nah, salah satunya adalah dibombardir dulu. Sedang ini bahasa saja, ini sudah biasanya udah tadi barusan yang verbal saja udah agak repot. Tapi saya amazingnya kok Nabi Muhammad ya, namanya Nabi ya, sudah preso, dia tahu duluan. Karena laki-laki baik biasanya memang susah. Mungkin secara akalnya, kalau Dr. Aisyah Dahlan kan membukkan sekian neuro ya. Kalau saya sih pakai nabinya aja, lakukan karena nabimu untuk bilang ini gitu. Dan aku akan menghormati. Nah, kita juga sebagai perempuan juga nggak boleh nih bilang gombal gitu. Itu nanti laki-laki bingung, karena gimana sih dia sudah berupaya untuk bilang cinta, tahu-tahu digituin juga. Termasuk kalau misalnya karena kita nggak terbiasa begitu juga, misalnya budaya, ada juga perempuan yang bahasa cintanya bukan verbal, terus anak kita bilang I love you Umi, langsung kita malah apa nih, pasti ada udang di balik bakwan gitu.
Mau dibilangin apa nih? Apalagi itu nggak boleh. Itu memang harus diterima. Yes, itu harus diterima. Nah, itu misalnya gini, aku percaya padamu, aku minta maaf, aku tuh mendoakan kamu selalu. Butuh banget itu. Itu butuh banget, anak-anak butuh seperti itu. Believe me. Yang dicari anak-anak nakal itu loh, diterima sebagai anak, bahwa ayah ibunya bangga padanya. Ya. Satu, itu bahasa verbal ya. Yang kedua adalah bahasa cinta waktu berkualitas. Bahasa cinta waktu berkualitas itu maksudnya apa? Waktu berkualitas itu waktu berkualitas artinya gini, right here, right now. Saat ini, di sini. Right here, ya, di sini. Jadi ketika teman-teman sekarang betul-betul fokus kepada aku, berarti waktumu obrolkan secara berkualitas di sini. Gitu. Jadi sekarang itu justru yang dirampok oleh handphone bukan anak-anak, kayaknya ibu-ibu deh. Karena bahkan saat kita nenenin, kita masih bisa online shop. Itu berarti waktu yang kita berikan kepada bocah itu berkualitas buruk, nggak mutu. Jadi waktu berkualitas itu artinya right here, right now, di sini sekarang. Jadi betul-betul fokus. Nah, ini beda antara laki-laki dan perempuan. Jadi anak laki-laki itu merasa memang kita cintai jika melakukan, jadi waktu berkualitasnya itu dengan melakukan sesuatu bersama. Jadi mereka senang nih misalnya menyelesaikan game bareng. Makanya tadi Emon senang banget tuh anak-anak, ini kan anak laki-laki tuh senang banget ditemenin bikin PR. Sebentar. Terus kalau untuk laki-laki, teman-teman, untuk laki-laki, untuk perempuan, itu dia merasa apa ya, disayangi banget karena kita memberikan waktu berkualitasnya dengan cara diajak ngobrol. Itu kunciannya. Jadi dulu itu saya setengah mati, itu rasa-rasanya gimana sih? Saya nggak happy dalam perkawinan saya, ini buruk perkawinan saya, karena ini kan dalam perjalanan, dan waktu itu macetnya luar biasa, Bogor waktu itu, yang biasanya dari Parung